Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran kali ini. Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ini meskipun tetap berada di rumah. Ya, kita doakan bersama semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Pada pertemuan kali ini masih melanjutkan tentang koordinat kartesius untuk bagian ketiga atau bagian terakhir untuk bab ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang apa itu koordinat kartesius, kemudian bagaimana cara meletakkan titik pada bidang koordinat kartesius, serta menentukan posisi suatu titik, baik terhadap titik asal ataupun titik acuan tertentu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penerapan koordinat kartesius dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya tentunya kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ini tujuannya, siswa diharapkan mampu yang pertama, menyelesaikan kedudukan titik pada koordinat kartesius yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan kegunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung aja kita memulai pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya, langsung dengan contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar denah perkemahan dalam bidang koordinat di samping. Pertanyaan yang pertama, tentukan posisi suatu tempat berikut terhadap pos utama. Jadi pos utama ini sebagai titik asal karena letaknya di 0,0. Ya, menentukan posisi tempat yang pertama pesantren, yang kedua perumahan, ketiga tanah lapang. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan posisi suatu tempat berikut terhadap tenda 2. Jadi tenda 2 di sini kita jadikan sebagai titik acuannya. Tenda 2. Ya, menentukan posisi masjid, hutan. Yang ketiga, pos 1. Baiklah, masing-masing soal ini akan kita bahas bersama. Bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk yang pertama, pos utama ini sebagai titik asal di 0,0. Ya, pertama posisi pesantren. Cari dulu di mana pesantren, ya ada di sini. Kemudian karena posisinya dilihat dari pos utama, berarti menghitungnya dari pos utama. Yang perlu kalian kerjakan lebih dahulu, menghitungnya itu arahnya kanan atau ke kiri. Ya, pesantren di sini letaknya, maka ini arahnya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 satuan ke kanan, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke bawah. Jadi posisi pesantren terhadap pos utama terletak pada koordinat 6, negatif 8. Soal yang kedua, posisi perumahan, dicari perumahan ya di sini terhadap pos utama. Berarti menghitungnya dari pos utama. Ya, kita hitung ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Jadi posisi perumahan terhadap pos utama terletak pada koordinat 6,5. Yang ketiga, posisi tanah lapang. Ya, di sini tanah lapang dilihat dari pos utama. Kita hitung berarti arahnya ke kiri. 1, 2, 3, 4 satuan ke kiri, kemudian 1, 2, 3 satuan ke atas. Jadi posisi tanah lapang terhadap pos utama terletak pada koordinat negatif 4,3. Selanjutnya penyelesaian untuk soal yang kedua. Tenda 2 sebagai titik acuan di titik tenda 2 sebagai titik acuan di titik 0,2. Ya, ini sebagai acuannya, artinya memulai perhitungannya dari sini tenda 2. Yang pertama, posisi masjid terhadap tenda 2. Ya, kamu cari dulu masjid yang ada di sini.
Kemudian menghitungnya mulai dari tenda 2. Jadi bukan dari pos utama, dari tenda 2. Ya arahnya ke kiri. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 9 satuan ke kiri, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ya 8 satuan ke bawah. Jadi posisi masjid terhadap tenda 2 terletak pada koordinat negatif 9, negatif 8. Soal yang kedua, posisi hutan. Hutan di mana? Ya ini hutan terhadap tenda 2. Jadi menghitungnya dari tenda 2 arahnya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kiri. Kemudian 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Jadi posisi hutan terhadap tenda 2 terletak pada koordinat negatif 8,3. Kemudian yang ketiga, yang C, pos 1. Pos 1 di sini terhadap tenda 2, berarti mulai menghitungnya titik acuannya di tenda 2. Ke kanan 1, 2. Kemudian ke atas 1, 2, 3. Jadi posisi pos 1 terhadap tenda 2 terletak pada koordinat 2,3. Ya, untuk soal ini udah kita selesaikan bersama. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu bahas secara singkat. Jadi yang pertama yang perlu kalian perhatikan, kalau titik ininya mulainya dari pos utama berarti titik asal 0,0. Kemudian tentukan arahnya ke kanan atau ke kiri. Ya, setelah kanan kiri baru ke atas atau bawah. Ya, kalau ke kanan berarti nanti bilangannya positif, kalau ke kiri negatif. Sedangkan kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Kemudian kalau tenda 2, misalkan di sini sebagai titik acuan, maka mulai perhitungannya dari sini. Dari tenda kedua atau 0,2. Ya, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Sebuah lahan berbentuk segitiga. Jika lahan tersebut digambarkan pada koordinat kartesius, maka koordinat titik-titik sudutnya adalah A 1,2, B 7,2, C 4,6. Koordinat ini diukur dalam satuan meter. Tentukan luas lahan tersebut. Yang akan kita selesaikan bersama. Bagaimana penyelesaiannya? Bantu untuk penyelesaian. Ya, pertama kita gambar terlebih dahulu. Gambarnya titik A 1,2. Berarti ini 1,2. Kemudian titik B 7,2. Titik C 4,6 sini. Kemudian dari ketiga titik ini kita hubungkan A, B, C ke A lagi. Ternyata membentuk sebuah segitiga. Koordinat ini diukur dalam satuan meter. Jadi nanti satuannya satu kotak ini berarti 1 meter. Pertanyaannya, tentukan luas lahan tersebut. Jadi yang suruh menentukan luas lahannya. Nah, untuk mencari menghitung luas lahan, ya kalian tahu titik tersebut ini berbentuk segitiga atau lahannya berbentuk segitiga. Coba kita hitung bersama. Menghitung luas lahan itu artinya menghitung luas segitiga. Luas segitiga. Masih ingat apa rumus luas segitiga? Ya, ini pernah kalian pelajari pada ini sebelumnya waktu di kelas 7. Menghitung luas segitiga adalah setengah kali A alas kali T tinggi. Ya, tentunya tentukan dulu berapa alasnya, berapa tingginya. Ya, menentukan alas itu artinya yang bawah ini. Jadi kamu menghitung dari titik A ke titik B, ini ada berapa satuan titik A, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 kotak, artinya 6 meter.
kemudian tingginya, ya tingginya ngitungnya dari titik C. Titik C, tarik garis ke bawah, tegak lurus terhadap alas. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak atau artinya 4 meter. Ya, tulis di sini T-nya berarti 4 meter. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya, menghitung luas segitiga. Jadi setengah kali alasnya 6 kali tingginya 4 sama dengan, ya ini ngitungnya boleh 6 kali 4 dulu, 24 kali setengah berarti dibagi 2 sama dengan 12. Jadi luas lahan adalah 12 meter persegi. Ya, seperti itu menghitung luas lahan. Ya, dari contoh, ada 2 contoh ini. Gua harapkan kalian bisa memahami dengan benar. Kalau kurang jelas mungkin bisa diulang-ulang videonya. Ya, untuk pembahasan kali ini cukup di sini. Ya, untuk kesimpulannya, dari pembahasan materi pada pertemuan kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, menentukan letak suatu titik atau suatu tempat terhadap titik asal 0,0 dapat ditentukan dari titik asal 0 tersebut dengan menghitung berapa satuan ke kanan atau kiri, kemudian dihitung juga berapa satuan ke atas atau ke bawah. Kemudian yang kedua, menentukan letak suatu titik terhadap titik tertentu atau titik acuan A, B dapat ditentukan dari titik acuan tersebut, itu yang dianggap sebagai titik asal, dengan menghitung berapa satuan ke kanan atau kiri, kemudian dihitung juga berapa satuan ke atas atau ke bawah. Kemudian yang ketiga, kegunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah untuk menggambar denah atau peta sehingga memudahkan kita untuk mencari letak suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, terakhir untuk refleksi pembelajaran kita kali ini. Setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini, apakah kalian sudah menguasai materi-materi berikut? Berilah tanda centang sesuai dengan kemampuan kalian. Saya mampu menjelaskan posisi suatu tempat terhadap tempat lain sebagai titik asalnya. Kalau udah mampu menjelaskan berarti jawabannya contreng ya. Kemudian yang kedua, saya mampu menjelaskan posisi suatu tempat terhadap tempat lain sebagai titik acuan. Kalau udah jelas berarti ya, kalau belum ya berarti tidak. Yang ketiga, saya mampu menyebutkan kegunaan koordinat kartesius dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Ya, ini bisa kalian untuk refleksikan. Tentunya kalian sendiri bisa menilai sejauh mana kalian menguasai materi-materi yang udah kita jelaskan bersama. Ya. Kemudian untuk tugasnya, ya tugas ini sebagai latihan kalian, karena belajar matematika itu tidak lepas dari latihan. Ya, bisa kalian kerjakan tugas dari buku LKS halaman 18. Ya, ini Ibu fotokan gambarnya di sini. Mungkin ada yang tidak mempunyai buku, silahkan kalian kerjakan di buku berpetak, kemudian hasilnya difoto, diupload ke e-learning atau ke Google Classroom. Ya, akhir kata Ibu cukupkan pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Ya, untuk selanjutnya, karena ini materi terakhir udah selesai, berarti materi selanjutnya adalah ulangan harian tentang koordinat kartesius di CBT. Ibu harapkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh supaya nilai ulangan hariannya nanti lebih baik lagi. Ya, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.